Halo, saya Kolumbanus Priardanto. Saya mahasiswa Magister Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanegara Fakultas Hukum dengan NIM 207241011. Saya akan mengerjakan tugas paparan mengenai tugas yang diberikan untuk mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa. Saya mempunyai pengalaman dengan penyelesaian sengketa dalam hal ini masalah pidana. Kemudian kita selesaikan pada tahap pengumpulan bukti dan keterangan full bucket, itu kita selesaikan dalam restoratif justice. Jadi dengan demikian masalah ini tidak bisa berlanjut karena sudah diselesaikan oleh pihak yang bersengketa. Jadi masalah ini adalah antara masalah intern dalam keluarga antara semua klien saya. Klien dalam arti memang mereka klien waktu keluarga mereka meninggal dalam kecelakaan pesawat, dan saya membantu penuntutan product liability di Amerika. Kemudian mereka dapat santunan. Kemudian santunannya itu setelah lebih dari 3 tahun mereka merasa, ini pembagiannya tidak adil. Pembagian yang tidak adil itu mengakibatkan mereka saling tuntut, dan memang dalam hal ini klien saya yang meminta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini adalah klien saya, dan klien saya juga, tapi dia meminta bantuan dari pengacara lain untuk membuat laporan kepada klien saya. Jadi klien saya samakan namanya adalah Entong, taruhlah. Nah, Entong ini adalah memiliki 9 bersaudara: Nasrul, Romusi, Siti, Sarah, Rosikin, Ayu, Bandi, Entong, dan Lenon. Jadi yang dalam hal ini korban itu adalah Lenon korban kecelakaan pesawat. Kemudian Entong ini sebagai perwakilan keluarga. Perlu diketahui bahwa dalam penuntutan ke Boeing itu memang mereka memberi kuasa ke kami, tapi dalam keluarga karena ada 9 orang, ada 10 orang dengan ibunya, itu menunjuk perwakilan keluarga, dan perwakilan keluarga ini memang saya akui dia melakukan kenakalan. Karena ini sudah menyangkut pidana, saya sebut dia melakukan tindak kejahatan. Sebagai pengacara, saya tidak bisa menjamin bahwa si Entong ini akan bebas. Karena sebagai aparat hukum, kami pengacara juga akan mendudukkan posisi si Entong itu sebagai, kalaupun sebagai terdakwa, nanti itu sebagai dia memiliki kewajiban, memiliki hak, memiliki perlindungan hukum juga. Karena tidak semua orang yang bersalah itu mutlak bersalah karena suatu sebab. Jadi saya bilang kepada Entong bahwa kamu juga memang posisinya kamu salah, akan tetapi kami bisa membantu sejauh sesuai dengan undang-undang. Nah, peluang yang saya ambil dalam hal ini adalah bahwa ada peluang untuk melakukan pengembalian dana, sehingga di kepolisian itu bisa dilakukan restitusi justice. Dengan restitusi justice itu kasus tidak bisa dilanjutkan dan tutup. Dibuatlah akta perdamaian. Jadi kasus ini cukup lama, artinya kalau dijelaskan secara rinci, saya kira
lebih dari 3 jam juga kurang. Akan tapi karena ini suatu tugas mata kuliah di hukum, magister ilmu hukum, itu kami persingkat. Jadi si Entong akhirnya kami dampingin untuk memenuhi panggilannya di kantor polisi karena saudara tertuanya Nasrul itu melalui ibunya diminta untuk membuat LP, laporan polisi. Nah, di situ sudah terjadi pertempuran sengit antara si Entong itu jadi dalam keluarga itu ada 2 kubu, satu Entong sama Romusi dan Bandi. Mereka bertiga di satu pihak yang sama dan yang lainnya di bawah kendali Nasrul. Ada 2 kubu. Sedangkan ibunya itu dalam kendali Nasrul. Jadi Nasrul dan pihaknya Entong ini sangat mereka sangat dibilang sangat benci si Nasrul. Sebagai dia memiliki kewajiban, memiliki hak, memiliki perlindungan hukum juga. Karena tidak semua orang yang bersalah itu mutlak bersalah karena suatu sebab. Jadi saya bilang kepada Entong bahwa kamu juga memang posisinya kamu salah, akan tetapi kami bisa membantu sejauh sesuai dengan undang-undang. Nah, peluang yang saya ambil dalam hal ini adalah bahwa ada peluang untuk melakukan pengembalian dana sehingga di kepolisian itu bisa dilakukan restitusi justice. Dengan restitusi justice itu kasus tidak bisa dilanjutkan dan tutup. Dibuatlah akta perdamaian. Jadi kasus ini cukup lama, artinya kalau dijelaskan secara rinci saya kira lebih dari 3 jam juga kurang. Akan tapi karena ini suatu tugas mata kuliah di magister ilmu hukum, itu kami persingkat. Jadi si Entong akhirnya kami dampingin untuk memenuhi panggilannya di kantor polisi karena saudara tertuanya Nasrul itu melalui ibunya diminta untuk membuat LP, laporan polisi. Nah, di situ sudah terjadi pertempuran sengit antara si Entong itu jadi dalam keluarga itu ada 2 kubu, satu Entong sama Romusi dan Bandi. Mereka bertiga di satu pihak yang sama dan yang lainnya di bawah kendali Nasrul. Ada 2 kubu. Sedangkan ibunya itu dalam kendali Nasrul. Jadi Nasrul dan pihaknya Entong ini mereka sangat dibilang sangat benci. Si Nasrul benci sekali dengan kelakuannya si Entong. Nah, akan tapi kami memberi nasihat bahwa kamu hitung dulu kerugiannya berapa sih, yang kamu gelapkan posisinya berapa. Kenapa kamu bisa melakukan penggelapan ini? Nah, dia sebabkan karena memang si Entong melakukan ini karena atas nasihat Nasrul. Dan setelah kita hitung-hitung, setelah pengakuannya si Entong, itu memang antara Bandi dan Entong ini melakukan penggelapan, boleh dikatakan pengembalian itu sekitar 10 miliar. Artinya saya sarankan kalau gitu Bandi dan Entong harus mengembalikan 5 miliar masing-masing. Nanti baru kita ajukan
restorasi justice. Akan tetapi itu baru prinsip dasarnya. Kemudian setelah saling menekan, saling negosiasi, saling mediasi berapa kali gitu gagal, akhirnya kami melibatkan aparat desa, karena itu kejadiannya cukup bukan di Jakarta, di daerah, jadi aparat desa masih cukup punya peranan, sehingga aparat desa mendudukkan permasalahannya sehingga mereka ketemu di titik tengah. Akhirnya menurut perhitungan mereka sanggup punya kesanggupan dalam 2 hari si Entong mengembalikan uang sebesar 2,5 miliar. Dengan pengembalian itu kita buat akte perdamaian, dan dengan akte perdamaian itu kita waremaking di notaris. Akte itu sebetulnya bukan akte tapi berita acara perdamaian, karena namanya akte itu semacam akte fundading itu yang membuat adalah hakim mediator, sedangkan kami adalah pengacara yang berfungsi sebagai mediator. Jadi kami berita acara perdamaian itu kita buat, kita daftarkan di waremaking di notaris, dan kita sampaikan kepada aparat kepolisian. Dari aparat kepolisian kita dapat kabar baik bahwa penyelesaian restoratif justice ini bisa diterima, dan akhirnya perkara tidak dilanjut, dan permasalahan mereka, masalah hukum mereka selesai. Jadi teman-teman sekalian, itu adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa hukum. Dengan penyelesaian ini ada banyak menghemat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh kepolisian, karena kepolisian itu tidak ada anggaran yang begitu besar untuk menangani segala kasus. Dengan adanya penyelesaian di luar pengadilan ini, maka mereka menghemat anggaran juga. Semua pihak selesai, semua pihak tidak saling menuntut lagi, dan kasus dinyatakan selesai. Demikian paparan singkat saya yang bisa menggambarkan bagaimana restoratif justice bisa terjadi. Terima kasih.